Jauh sebelum konsep-konsep ekonomi dirumuskan, sebelum budaya baca tulis ada, bahkan mungkin lebih jauh lagi sebelum itu, ekonomi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu pengertian dari ekonomi adalah kegiatan mengelola sumber daya yang ada untuk keperluan hidup. Jadi, selama manusia menyadari bahwa ia memiliki keperluan dalam hidupnya, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain, ia tidak akan bisa lepas dari yang disebut sebagai perekonomian. Seiring berjalannya waktu, kegiatan perekonomian manusia berkembang dari yang sekedar mengelola keperluan pribadi, meningkat menjadi mengelola kebutuhan kelompok. Kemudian muncul aktivitas yang kita namai barter, tukar-menukar, pasar, perdagangan antar daerah, antar kerajaan, sampai antar benua. Hingga sampailah kita di era perekonomian yang begitu kompleks di masa ini. Setiap negara memiliki pola dan kegiatan ekonominya masing-masing dengan segala kelebihan, kekurangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tak terkecuali negara kita, Indonesia. Dan disinilah kita akan bersama-sama mencoba memahami apakah permasalahan yang dihadapi, serta mencoba membayangkan apa yang akan terjadi terhadap perekonomian tanah air kita ini. Sebagai sebuah negara, perekonomian Indonesia dapat dinilai dengan bermacam-macam metode. Bila kita menggunakan GDP atau Gross Domestic Product atau bisa disebut sebagai PDB atau Produk Domestik Bruto sebagai tolak ukur perekonomian, maka PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,02% sepanjang tahun 2019 yang lalu. PDB adalah jumlah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Fungsinya adalah sebagai alat ukur bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Tentu, PDB yang tinggi belum berarti seluruh penduduk negara tersebut juga memiliki ekonomi yang tinggi. Dan juga penggunaan PDB tidak terlepas dari kritik-kritik dan keterbatasannya dalam menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara. Menurut sejumlah ahli dan tokoh, capaian perekonomian Indonesia tumbuh pada kisaran 5%. Hal ini terbilang cukup stabil di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, ekonomi Indonesia di tahun 2019 relatif resilient atau tangguh dibandingkan negara-negara lain, terutama di antara negara-negara G20. G20 adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang di dunia untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Anggotanya adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Uni Eropa, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, hutang luar negeri, defisit anggaran, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, dan korupsi adalah beberapa di antara permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Di sini, kami akan memaparkan hasil analisis kami akan apa penyebab dari masalah-masalah tersebut. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa ekonomi ada karena adanya kebutuhan hidup manusia. Jadi, adanya permasalahan ekonomi juga dapat disebabkan oleh adanya masalah dari manusia itu sendiri. Simpel kan? Coba kita lihat lagi. Jika masalah perekonomian muncul karena adanya kebijakan-kebijakan yang negatif dari para penguasa, maka akar masalah kebijakan tersebut adalah si penguasa itu sendiri yang kalah dari nafsunya untuk berbuat curang. Jika masalah ekonomi adalah karena adanya disebabkan intervensi alam, maka ini bukan serta-merta salah alam, karena manusia diberi akal untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Semua penyebab permasalahan di atas dapat terjadi di semua tempat, termasuk di Indonesia. Lalu, bagaimanakah solusinya? Solusinya adalah dengan memperbaiki kualitas manusia Indonesia. Lalu, perbaikan kualitas seperti apa yang kita cari? Di sini, saya menawarkan konsep memanusiakan manusia yang ditawarkan oleh agama Islam. Kenapa Islam? Karena agama ini tidak sekedar memerintahkan umatnya untuk sholat 5 waktu, berpuasa, dan berhaji.
namun juga membimbing manusia agar menjadi rahmatan lil alamin, membawa kebaikan, membawa kasih sayang bagi seluruh alam ini. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang membuat kebijakan yang tidak mencurangi orang lain demi kepentingan pribadinya. Muslim yang baik akan mendayagunakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirinya dan alam semesta ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi kita semua. Kemudian muncul pertanyaan lagi. Bagaimana caranya menjadi muslim yang baik? Nah, itu sendiri dapat menjadi pembahasan yang berbeda nantinya. Namun di sini yang jelas kita telah mendapatkan solusi bahwa untuk memperbaiki keadaan ekonomi, kita mulai dengan memperbaiki lebih dahulu kualitas manusia si pelaku ekonomi tersebut. Dan untuk memperbaiki kualitas manusia, kita dapat menggunakan konsep yang ditawarkan oleh agama Islam. Bayangkan saja masa depan di mana perekonomian Indonesia jika kualitas manusia-manusianya tetap seperti ini, dengan yang masih banyak masalahnya mulai dari kemalasan, dan lain-lain, pokoknya banyak lah. Kalaupun berhasil melahirkan orang-orang yang cerdas, tapi tidak memiliki pegangan yang kuat untuk apa kecerdasannya digunakan, terombang-ambing, hanya memiliki kecerdasan tapi tidak tahu tujuan, maka yang muncul adalah orang-orang yang pandai memanipulasi keadaan untuk keuntungannya sendiri. Apa bedanya hal itu dengan orang-orang kapitalis? Yang hasilnya adalah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Jika kita mencetak orang-orang yang cerdas tanpa tujuan yang jelas. Karenanya, yang kita perlukan saat ini adalah perubahan secara menyeluruh, baik dari kecerdasan, akhlak, maupun dari peradaban. Jadi, untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, kita mulai dengan memperbaiki kualitas manusia Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, insya Allah, kedepannya kita akan melihat masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik dari yang kita lihat saat ini. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kirimkan komentar di bawah. Apabila ada salah kata atau salah dalam mengucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.